Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Terima kasih sudah berada di Gamas Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Ya, ini masih dalam materi statistika. Betul sekali. Apa itu ukuran pemusatan data? Kita lihat, kita fokus, niatkan hati untuk belajar. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran atau nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut. Untuk ukuran pemusatan data terdapat 3 ukuran atau 3 nilai, yaitu rataan, mean, median, dan modus. Ketiga nilai tersebut juga dikenal dengan ukuran tendensi sentral karena memiliki nilai yang cenderung sama. Intinya kalau ada kalimat ukuran pemusatan data itu tidak akan jauh dari 3 nilai tersebut, rataan atau mean, kemudian median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul. Oke, kita akan belajar tentang ketiga nilai tersebut. Sebelumnya kita akan belajar tentang penyusunan data. Artinya ada data tunggal dan ada data kelompok ya. Ketika menyusun data ada yang disebut data tunggal, ada yang disebut dengan data kelompok. Apa itu data tunggal? Data tunggal adalah data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Simpelnya kalau data tunggal itu datanya tidak terlalu banyak ya, masih di bawah 30-an atau 20-an begitu ya. Pokoknya masih nilai tersebut tidak usah dikelompokkan juga masih bisa dihitung ya atas dasar nilai itu sendiri dan besarnya masing-masing data. Nah, yang kedua, penyusunan data berdasarkan kelompok. Itu adalah data yang nilainya sudah dikelompokkan dalam beberapa kelas. Dengan setiap kelas memiliki interval nilai tertentu. Jadi intinya kalau kelompok mah datanya sudah cenderung banyak ya. Datanya sudah di atas 30-an gitu. Kitanya sudah agak kerepotan, jadi tinggal dikelompok-kelompokkan saja penyusunannya, maka itu disebut dengan data kelompok. Nah, kali ini kita akan lebih fokus ke data tunggal ya, ukuran pemusatan data pada data tunggal. Yang pertama, kita akan belajar menghitung mean atau rataan hitung, lebih dikenal dengan nilai rata-rata gitu ya. Jadi kalau ada yang ngomongin tentang nilai rata-rata, yaitu cara menghitungnya ya mean ini, rataan hitung. Oke, rataan hitung suatu data adalah jumlah semua datum dibagi dengan banyaknya datum. Ingat ya, datum itu adalah bagian dari data, itu elemen-elemen datanya disebut dengan datum. Jadi kita bisa menghitung rata-rata atau rataan hitung. Jadi suatu data itu kita jumlah semua datumnya, totalnya hasilnya dibagi dengan banyaknya datum. Ini dia ya, tandanya seperti X bar gitu ya. Nah, ini rataan hitung atau mean. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X berapa sampai Xn. N ini sampai data kesekiannya dibagi frekuensinya ada berapa gitu ya, total datanya ada berapa begitu. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, tambah data keempat sampai tambah data sekiannya dibagi dengan sekian data tersebut begitu. Langsung saja ke contoh agar lebih memahami. Di sini ada satu contoh yang saya angkat tentang rataan hitung. Hitung rataan dari data 4, 6, 6, 2, 3, 7, 4, 5, 8, 7. Ini ada data seperti ini. Kita disuruh untuk menghitung nilai rata-rata atau mean-nya. Maka dengan rumus yang tadi kita peroleh, kita tinggal substitusi ya, gampang sekali.
Jadi datanya tinggal dijumlahkan. Data 1 tambah data 2 tambah data 3 tambah data 4 tambah data 5 tambah data 6 tambah data 7 tambah data 8 tambah data 9 tambah data 10. Semua data dijumlahkan ya. Kemudian dibagi dengan banyaknya data itu. Tadi ada berapa? Ada 10 ya. Maka 4 tambah 6 tambah 6 dan seterusnya, dan menghasilkan 52 dibagi 10, hasilnya adalah 5,2. Jadi nilai rata-rata dari data ini adalah 5,2. Begitu. Jadi kalau untuk menghitung nilai rata-rata atau rataan atau min, ini adalah rumusnya ya. Ini caranya gampang sekali. Jumlahkan semua data, kemudian bagi banyaknya data berapa. Beres ya. Semoga paham. Kalau paham, kita beralih ke median atau nilai tengah. Nilai tengah atau median adalah nilai atau ukuran tengah dalam kelompok ukuran setelah data tersebut diurutkan. Awas, syaratnya mengambil nilai tengah setelah datanya diurutkan ya. Jika data berjumlah ganjil, maka median bisa diperoleh dengan X yang kesekian, yang ke N ditambah 1 dibagi 2. Ini kalau datanya ganjil. Kemudian kalau datanya berjumlah genap, maka median bisa diperoleh dengan setengah kali X N-nya dibagi 2 ditambah X N dibagi 2 dulu, baru ditambah 1. Ini adalah data suku kesekian gitu ya, ininya ya. Langsung saja ke contoh, karena biasanya kalau pakai rumus aja jelimet gitu ya. Contoh, hitung median dari data 4, 6, 6, 2, 3, 7, 4, 5, 8, 7. Oke, hitung mediannya ya. Syaratnya itu harus diurutkan terlebih dahulu kan ya. Jadi diurutkan terlebih dahulu dari nilai yang kecil sampai nilai yang terbesar. Harus diurutkan terlebih dahulu syarat menghitung median. Kalau sudah urut, lihat ada berapa ganjil atau genap jumlah datanya. Dilihat di sini ada 10 ya. Ada 10 datanya, maka dia adalah genap. Kalau genap menggunakan rumus ini yang tadi, setengah dikali suku ke N-nya dibagi 2. N-nya berapa tadi ya? 10 kan? Berarti tinggal substitusi saja, ditambah X N dibagi 2, hasilnya berapa? Baru tambah 1. Langsung substitusi. Setengah dikali X N-nya adalah 10 dibagi 2 ditambah X 10 dibagi 2 ditambah 1. Maka setengah kali data kelima ditambah data ke-6 itu ya. Bukan nyari angka 5 dan angka 6, bukan. Tapi nyari data kelima ditambah data ke-6, biar nggak salah paham. Maka hasilnya adalah setengah data kelima. Bukan karena di sini 5 jadi jatuhnya 5, bukan. Ini adalah data kelima. Kita hitung dari data yang sudah diurutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, data kelima itu adalah 5 ya. Kemudian data ke-6-nya adalah 6 ya. Ini kan data kelima, data ke-6 6. Itu. Jadi bukan karena di sini 6 dia 6, bukan. Ini data ke-6 kebetulan jatuhnya di angka 6. Maka dijumlahkan 5 tambah 6 adalah 11 dibagi 2. Betul, nilainya adalah 5,5. Ini adalah median ketika datanya genap. Itu simpelnya ya. Kalau data tunggalnya itu masih benar-benar sedikit, ya tinggal aja cari tengahnya mana. 1, 2, 3, 4, 5 di sini nih tengah-tengahnya ya, di sana 5, di sini 5. Gitu kan? Tapi harus diurutkan terlebih dahulu. Nih, hasil urutannya. Di sini 5, di sana 5. Ya sudah, tengah-tengahnya nih. Antara perpecahan data tersebut tinggal dijumlahkan terus bagi 2. 5 tambah 6 11 bagi 2. Maka hasilnya akan sama dengan menggunakan rumus tadi.
berikutnya. Terdapat data berat badan 5 orang siswa. Ada 45, 48, 57, 50, dan 51. Ini pastinya dengan satuan kilogram ya. Dengan satuan beratnya adalah kilogram. Oke, median dari data tersebut adalah, karena di sini datanya ganjil, maka menggunakan rumus yang tadi kan. Nih rumusnya, suku ke N ditambah 1 dibagi 2. Oke. Lihat baik-baik di sini, angkanya ada 5. Lihat, ada 5 ya, berarti N-nya tinggal disubstitusikan saja. N-nya adalah 5. 5 ditambah 1 6. 6 dibagi 2 maka 3. Berarti medianya itu ada di data ketiga. 1, 2, 3. Oh ini loh ya, 50 loh data ketiganya, maka medianya adalah 50. Betul sekali, gampang ya. Nih udah kelihatan bahwa tengah-tengahnya mana, tapi ingat harus diurutkan terlebih dahulu ya. Ini udah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Boleh kebalikannya. Lihat data tengahnya, di sini 2, di sana 2, ini tengah-tengahnya 50 ya. Udah, tengah-tengahnya adalah 50. Itu yang disebut dengan median, nilai tengah dari ukuran data. Paham ya? Insya Allah mudah sekali. Kemudian satu lagi tentang modus. Modus itu simpelnya nilai yang paling banyak muncul. Secara definisi, modus suatu data adalah datum yang memiliki frekuensi. Modus suatu data adalah datum yang memiliki frekuensi terbesar. Yaitu, langsung saja ke contoh. Diberikan data 30, 43, 43, 45, 33, 45, 30, 30. Modus dari data tersebut adalah, ingat modus itu adalah yang mempunyai frekuensi terbesar, atau simpelnya nilai yang sering muncul itu apa. Coba dilihat dari data ini, yang paling sering muncul adalah ya modusnya adalah 30, karena data yang paling sering muncul adalah 30 ya. 43 ada 2, 45 ada 2, 33 ada 1, 30 ada 3, maka 30 tersebut adalah modus ya. Oke, satu lagi contohnya. Terdapat nilai matematika yang diperoleh 5 siswa kelas 12, yakni 80, 90, 70, 60, 100. Modusnya adalah ya, di sini adakah nilai yang sering muncul ya, karena modus itu nilai yang memiliki frekuensi terbesar, yang paling banyak gitu ya munculnya atau sering munculnya. Ada tidak? 80 cuma 1, 91, 70 cuma 1, 60 cuma 1, yang 100 juga cuma 1. Maka penyelesaiannya adalah data tersebut tidak memiliki modus ya. Oke, itu tentang ukuran pemusatan data. Pragat, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.